Yang pertama di sini saya akan menjelaskan latar belakang atau pengertian prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama merupakan salah satu prinsip percakapan dalam ilmu pragmatik. Prinsip ini menekankan pada adanya upaya kerjasama yang terjalin antara penutur dan mitra tutur dalam sebuah percakapan. Kerjasama yang dimaksud ialah berhubungan dengan tuturan yang diujarkan. Oleh karena itu, penutur selalu berusaha agar tuturannya relevan dengan konteks, jelas, dan mudah dipahami, padat dan ringkas, dan selalu pada persoalan. Chris dalam Wijana 1996 mengatakan bahwa di dalam rangka melaksanakan prinsip kerjasama itu, setiap penutur harus mematuhi 4 maksim percakapan, yakni maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Dalam setiap maksim percakapan tersebut terdapat aturan yang diharapkan untuk dipatuhi oleh setiap partisipan. Namun, ketidakpatuhan terhadap prinsip kerjasama ini juga dapat terjadi. Salah satu bentuk ketidakpatuhan tersebut adalah pelanggaran terhadap prinsip kerjasama. Pelanggaran ini terjadi karena adanya implikasi-implikasi tertentu yang hendak dicapai oleh penuturnya. Implikasi yang dimaksud berhubungan dengan implikasi makna tidak langsung atau makna tersirat yang dalam ilmu pragmatik dikenal dengan istilah implikatur konversasional. Yang pertama adalah maksim kuantitas. Maksim kuantitas merupakan maksim yang menghendaki peserta pertuturannya memberikan kontribusi yang cukup atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan bicara. Dalam maksim kuantitas terdapat 2 aturan, yaitu berilah sumbangan yang seinformatif mungkin sebagaimana yang diminta, dan jangan memberikan informasi yang berlebihan. Di dalam maksim kuantitas, seorang penutur diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup, relatif memadai, dan seinformatif mungkin. Informasi demikian tidak boleh melebihi informasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh mitra tutur. Tuturan yang tidak mengandung informasi yang sungguh-sungguh diperlukan dapat dikatakan melanggar maksim kuantitas dalam prinsip kerjasama. Ada 3 contoh kalimat. Kalimat yang pertama, semua teman saya berjilbab. Dan kalimat yang kedua, semua teman saya yang perempuan berjilbab. Dibandingkan dari kalimat 1 dan kalimat 2, kalimat 2 terasa berlebihan dengan menambahkan semua teman yang perempuan. Sedangkan kata jilbab itu sudah mengacu pada perempuan, sehingga kalimat pertama merupakan kalimat yang memenuhi maksim kuantitas. Maksim kuantitas mengharuskan setiap penutur memberikan kontribusi secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicaranya. Contoh kalimat ketiga, yaitu dalam percakapan antara A dan B. A bertanya, kamu makan semua sandwichnya? Yang B menjawab, tapi aku makan semua karena aku lapar dan aku tidak ingin sakit. Lagi pula aku takut masuk rumah sakit. Dalam contoh percakapan tersebut, B sangat berlebihan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh A. Dan jawaban yang diberikan pun terlalu banyak dan menyimpang dari pertanyaan. Materi yang selanjutnya yaitu maksim kualitas. Berdasarkan maksim kualitas, seorang penutur harus mengungkapkan hal yang sebenar-benarnya dan jelas, serta tidak membuat lawan bicara bingung. Kadangkala, penutur tidak merasa yakin dengan apa yang diinformasikannya. Jadi maksudnya di sini, seorang penutur itu harus yakin dan bisa menjelaskan atau menyampaikan hal-hal yang sebenar-benarnya kepada lawan bicara agar lawan bicara itu tidak bingung atas apa yang diinformasikannya. Di dalam maksim kualitas, peserta tutur juga diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya di dalam bertutur, atau menghendaki penutur mengatakan hal yang sebenarnya dengan argumen bukti yang memadai. Fakta itu harus didukung
dan didasarkan pada bukti-bukti yang jelas juga. Perkenalkan, nama saya Aji Serlia Putri dengan NIM 021. Di sini saya akan memberikan contoh kalimat dalam penggunaan maksim kualitas. Di sini terdapat dua kalimat, yaitu kalimat bernomor 5 dan 6. Kalimat bernomor 5 berbunyi, silakan menyontek saja biar nanti saya mudah menilainya. Sedangkan kalimat bernomor 6 berbunyi, jangan menyontek, nilainya bisa E nanti. Dalam kedua kalimat ini terdapat informasi indeksial, yaitu tuturan 5 dan 6 dituturkan oleh dosen kepada mahasiswanya di dalam ruang ujian pada saat ia melihat ada seorang mahasiswa yang sedang berusaha melakukan penyontekan. Dalam kedua kalimat tersebut, tuturan 6 jelas lebih memungkinkan terjadinya kerjasama antara penutur dan mitra tutur, sebab terdapat pernyataan yang jelas dalam kalimat tersebut, yaitu jangan menyontek. Sedangkan tuturan 5 dikatakan melanggar maksim kualitas karena penutur mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Sebab jika kalimat 5 direalisasikan, maka akan menjadi kejanggalan apabila di dunia pendidikan terdapat seorang dosen yang mempersilahkan para mahasiswanya untuk melakukan penyontekan pada saat ujian berlangsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga, mekanisme relevansi. Maksim relevansi ini merupakan maksim yang mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Agar terjalin kerjasama yang baik antara penutur dan mitra tutur, masing-masing hendaknya dapat memberikan kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan itu. Tuturan berikut akan memperjelas pernyataan di atas. Pernyataan nomor 7. Ani, ada telepon untuk kamu. Saya lagi di belakang, Bu. Terus yang ke-8. Pukul berapa sekarang, Bu? Tukang koran baru lewat. Jawaban keterangan pada kalimat 7 dan 8 di atas yang minus itu sepintas tidak berhubungan, tetapi bila dicermati hubungan implikasinya dapat diterangkan. Contohnya, yang pertama, ada dua mahasiswa di depan kampus sedang duduk dan berbincang. Naya bertanya kepada Ita, "Kamu lihat Nila bertengkar dengan pacarnya?" Ita menjawab, "Aku kemarin pulang pukul 1, jadi tidak melihat." Analisisnya, Naya bertanya kepada Ita apakah dia melihat Nila bertengkar dengan pacarnya. Ita menjawab sesuai dengan keadaan bahwa ia tidak melihat. Pernyataan yang diberikan Naya memberikan kontribusi atau informasi yang sebenarnya dengan keadaan bahwa ia tidak melihat Nila bertengkar. Contoh yang kedua, Bayu bertanya kepada Ipan, "Mengapa kemarin kamu tidak masuk?" Ipan menjawab, "Aku sakit perut." Analisisnya, Bayu bertanya kepada Ipan, "Mengapa dia tidak kuliah kemarin?" Ipan menjawab sesuai dengan keadaan bahwa ia tidak masuk karena sakit perut. Pernyataan yang diberikan Ipan memberikan kontribusi dan informasi yang sebenarnya dengan keadaan bahwa ia tidak datang karena sakit perut. Contoh yang ketiga ada Sang Dewi dan Semar. Sang Dewi bertanya kepada Semar, "Namun sebelum kau pergi, letakkanlah kata-kataku ini di dalam hatimu." Semar menjawab, "Hamba bersedia, ya Dewa." Cuplikan tuturan di atas dapat dikatakan mematuhi dan menempati maksim relevansi. Secara relevansi, tuturan yang disampaikan tokoh Semar, "Hamba bersedia, ya Dewa," benar-benar merupakan tanggapan atas perintah Sang Dewa yang dituturkan sebelumnya. "Namun sebelum kau pergi, letakkanlah kata-kataku ini dalam hatimu." Tuturan itu dengan kata lain dapat dikatakan patuh dengan maksim relevansi dan dalam prinsip kerjasama.
Baik, yang terakhir ada maksim pelaksanaan. Maksim pelaksanaan merupakan maksim yang mengharuskan setiap peserta tutur bertutur secara langsung, jelas, tidak kabur, tidak paksa atau ambigu, sehingga tidak menyesatkan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi lawan tutur. Orang yang bertutur dengan tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut dapat dikatakan melanggar prinsip kerjasama. Berikut ilustrasi dari maksim pelaksanaan yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan dan memberikan contoh untuk memperjelas pernyataan di atas. Positifnya, ayo cepat dibuka. Negatif, sebentar dulu masih dingin. Informasi indeksal dituturkan oleh seorang kakak kepada adik perempuannya. Cuplikan tuturan di atas memiliki kadar kejelasan yang rendah. Karena berkadar kejelasan rendah, dengan sendirinya kadar kekaburannya menjadi sangat tinggi. Tuturan si penutur positif yang berbunyi ayo cepat dibuka sama sekali tidak memberikan kejelasan tentang apa yang sebenarnya diminta oleh si mitra tutur. Kata dibuka dalam tuturan di atas mengandung kadar ketaksaan dan kekaburan sangat tinggi. Oleh karenanya maknanya pun menjadi sangat kabur. Dapat dikatakan demikian karena kata itu dimungkinkan untuk ditafsirkan bermacam-macam. Demikian pula tuturan yang disampaikan si mitra tutur positif, yakni sebentar dulu masih dingin, mengandung kadar ketaksaan cukup tinggi. Kata dingin pada tuturan itu dapat mendatangkan banyak kemungkinan persepsi penafsiran karena di dalam tuturan itu tidak jelas apa sebenarnya yang dingin itu. Tuturan-tuturan demikian itu dikatakan melanggar prinsip kerja sama karena tidak mematuhi maksim pelaksanaan dalam prinsip kerjasama. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan.